Hari ini adalah hari yang bersejarah dan berbahagia bagi Gereja Reformasi Indonesia. Karena di hari ini kita akan ketambahan satu personil, ya, satu personil yang mana beliau sudah menjadi pendeta di organisasi gereja yang sebelumnya. Lalu kemudian bergabung menjadi ketua di STT Makedonia yang adalah mitra dari Gereja Reformasi Indonesia. Dan hari ini kita teguhkan atau diterima kependetaannya di dalam Gereja Reformasi Indonesia menjadi bagian dari tim gembala atau tim kependetaan Gereja Reformasi Indonesia. Karena itu dengan penuh sukacita GRI atau Gereja Reformasi Indonesia mengundang para hamba Tuhan dari gereja-gereja sahabat dan juga jemaat Tuhan semua diundang, termasuk hamba-hamba Tuhan dari GRI di Klasis Kalimantan Barat. Ini adalah satu sukacita yang besar, ya. Dan ini adalah hal yang unik. Kenapa? Karena beliau pendeta Edward Everson Hanok adalah komandan saya di STT. Ya. Tetapi di GRI saya komandan beliau. Jadi yang mana komandan, yang mana anggotanya membingungkan. Ya. Anak muda bilang membagongkan. Ya. Itulah keunikan. Dibuat satu sistem yang unik supaya apa? Supaya sama-sama belajar memimpin dan belajar dipimpin. Ada orang yang senang memimpin, tidak mau dipimpin. Ada orang yang sukanya dipimpin, tidak berani memimpin. Tetapi di sini kita bersama-sama ditempa, dilatih untuk bisa menjadi pengikut yang baik, namun di saat yang bersamaan juga menjadi pemimpin yang baik. Ya. Semoga saya dengan beliau pandai menempatkan diri. Ya. Kapan menjadi pengikut, kapan menjadi pemimpin. Dan itu akan terus dilatih dengan kebersamaan di dalam Gereja Reformasi Indonesia maupun di dalam institusi STT Makedonia yang adalah mitra dari GRI. Ya, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, di dalam renungan firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Ya, tentu jemaat harus sabar ini, karena habis saya khotbah, nanti pendeta Edward Hanok juga khotbah lagi. Jadi puas kita hari ini 2 kali dikhotbahkan. Ya, berarti peluang bertobatnya lebih besar ya. Bukan bertobat, tapi menambah penguatan dari firman Tuhan. Konteks dari ayat ini ya kita tahu bersama bagaimana Israel diberikan nubuatan bahwa mereka dibela oleh Tuhan. Walaupun mereka berkali-kali di dalam penjajahan dan kemudian mereka dikuasai oleh Babel. Ini ditulis oleh Yesaya, Nabi Yesaya di penghujung akhir-akhir hidupnya dan kemudian Israel juga di bawah kekuasaan Babel, kerajaan Babel sampai 150 tahun dan terus berulang-ulang. Tetapi di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kungkungan penderitaan dan penjajahan yang dialami oleh bangsa Israel, maka nubuatan yang penuh dengan penghiburan dari Tuhan, itulah yang menjadi dasar kekuatan mereka. Sehingga walaupun masa depan sepertinya gelap, tidak ada alasan untuk berharap, namun nubuatan ini diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada umat pilihannya. Ya. Inilah yang akan menguatkan umat Tuhan. Dan janji Tuhan ini diberikan kepada umatnya. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan
secara ringkas bagi kita bersama. Ya. Yang tadi disebutkan di ayat ke-9b. Bagaimana dikatakan bahwa Israel dipilih oleh Tuhan. Tuhan menyatakan pemilihannya kepada bangsa Israel. Aku telah memilih engkau. Ya, di perjanjian baru juga dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tentu pemilihan Tuhan kepada umatnya bukan didasarkan atas performance bangsa Israel yang di atas rata-rata. Tidak demikian. Kalau kita membaca keseluruhan perjanjian lama, bagaimana mereka ada di dalam circle ketika mereka tobat, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi. Mereka berulang-ulang jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka berulang-ulang melawan hamba Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Mereka terus-menerus komplain. Baru menerima berkat Tuhan, menerima mujizat Tuhan, begitu ada masalah lagi, komplain lagi. Ya, dengan Musa, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Namun demikian, Tuhan memilih Israel. Bukan karena kesalehan mereka, bukan karena kebaikan mereka. Tapi semata-mata karena kedaulatan Allah. The sovereignty of God. Kalau Tuhan yang pilih, orang tidak bisa menolak. Karena apa? Karena ketika Tuhan memilih, maka Tuhan juga akan mengaruniakan iman untuk orang itu menerima pemilihan Tuhan. Tadi pagi pembinaan guru sekolah minggu diajarkan ini ya. The irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya, karena secara logika terlalu indah juga untuk ditolak. Terlalu indah. Bagaimana manusia yang seharusnya binasa seluruh dunia karena upah dosa adalah maut dan semua orang berdosa. Maka ketika Tuhan memilih umat pilihan bagi dirinya sendiri, dia menjadi Allahnya dan bangsa Israel menjadi umat pilihannya, itu semata-mata karena kedaulatan Allah dan tidak bisa ditolak. Walaupun dalam perjalanan sebagian daripada bangsa itu yang tidak taat akhirnya juga binasa. Tetapi selalu ada sisa remnant, selalu ada sisa orang-orang yang taat kepada Tuhan dan menerima janji Tuhan itu. Demikian juga di dalam gereja reformasi Indonesia. Kita semua dengan iman kita menerima bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa menjadi umat pilihan Tuhan kita tidak bisa taken for granted. Kita tidak bisa santai-santai saja. Ada tanggung jawab iman. Ada perseverance of the saints. Ada ketekunan orang-orang kudus yang memiliki tanggung jawab untuk membangun kesalehan. Sehingga dunia boleh melihat Tuhan melalui kesalehan dan ketekunan kita. Jangan sampai ketika kita merasa adalah orang pilihan, maka kita memandang rendah orang-orang yang berbeda iman dari kita. Kita memandang sesat orang-orang yang berbeda pengertian teologi dari kita. Tidak bisa demikian. Seharusnya kita menghayati pemilihan Tuhan kepada diri kita dengan rendah hati. Dengan sikap terbuka. Bisa menerima orang yang berbeda dari kita. Bisa berdiskusi. Keramah tamahan harus terus dibangun. Dan kita terus mengevaluasi pemikiran kita. Bahkan kerangka teologis kita perlu evaluasi dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita merasa memonopoli kebenaran. Saya pasti benar. Gereja saya pasti bagus. Yang lain pasti ngaco. Tidak demikian. Kita harus bersikap terbuka. Dan mengevaluasi waktu demi waktu. Hal kedua yang ingin saya bagikan kepada kita semua di tempat ini. Bagaimana Tuhan berjanji kepada umatnya untuk menyertai mereka. Ya. Di dalam mengalami pengalaman-pengalaman peristiwa yang tidak menyenangkan, tentu muncul rasa takut. Dan rasa takut sangat manusiawi. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut karena ada rasa takut.
Ya, namun Tuhan memberikan janji, jangan takut. Ada sebabnya, ada argumentasi, yaitu karena aku menyertai engkau. Bukankah itu janji yang luar biasa? Senada dengan ini Tuhan Yesus juga memberikan janji kepada murid-muridnya ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan, membaptiskan mereka. Tuhan tidak hanya menyuruh. Ya. Ketika diberikan tanggung jawab, pasti ada penyertaan Tuhan. Bukankah itu adalah hal yang menghibur? Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, ketika kita menghadapi aniaya, ancaman, kesulitan, apapun yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bukankah ini adalah janji yang begitu menghiburkan? Kalau saya berjanji kepada istri saya, aku akan menyertai engkau. Bisa nggak? Bisa, selama engkau di sisiku. Ya, kalau jauh gimana jaganya? Gimana menyertainya? Tetapi Tuhan adalah Allah yang maha hadir. The omnipresence of God. Itu adalah menghiburkan sekali. Tuhan maha hadir. Karena itu kita akan bersuka cita di satu sisi. Di sisi lainnya kita harus gentar. Karena apa yang kita perbuat di tempat-tempat yang tersembunyi. Tidak ada CCTV. Tidak ada orang yang mengawasi. Ada Tuhan di sana. Ini kebenaran yang menghiburkan sekaligus menggentarkan. Biarlah kita menyadari bahwa Tuhan hadir. Tuhan menyertai di setiap waktu kehidupan kita. Hal yang ketiga yang ingin saya bagikan. Bagaimana Tuhan memberikan janji peneguhan kepada umat Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa aku akan meneguhkan. Ya, aku akan meneguhkan engkau. Kita berada di dalam dunia yang begitu tidak stabil. Ya, ketika janji ini diberikan kepada bangsa Israel, mereka tidak sedang baik-baik saja. Ya, lagu bisa bilang everything is gonna be alright. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, seringkali kenyataan bertolak belakang dengan pengharapan. Tetapi dengan pengharapan yang diberikan, kita dimampukan untuk go through. Kita dimampukan untuk menerobos melalui segala ujian, pencobaan, penderitaan. Karena itu kita butuh peneguhan terus daripada Tuhan. Dan ini yang menjadi tema dari peneguhan hari ini. Bagaimana hamba Tuhan diteguhkan. Tidak selesai di situ. Tetapi untuk meneguhkan iman jemaat. Ya, kita bisa menjadi orang yang terombang-ambing. Bukan hanya oleh keadaan ekonomi. Bukan hanya keadaan sosial politik. Tetapi juga dibingungkan, diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Ortodoksi, pengajaran yang benar di sepanjang sejarah gereja, mulai dari gereja mula-mula sampai saat ini, telah, sedang, dan akan terus digempur, dibombardir oleh rupa-rupa angin pengajaran yang akan berusaha menggeser dan menggusur kita dari iman, dari pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Bagaimana ada bidat-bidat Kristen dari masa ke masa sampai pada saat ini. Saat ini bagaimana iman yang berpegang kepada kebenaran kitab suci digoyang, diombang-ambingkan oleh pola pikir dunia ini. Bagaimana relativisme, postmodernisme, pluralisme mencoba menggoncang, menjungkir balikan, meluluh lantakkan kebenaran iman Kristen. Ada berapa banyak hamba Tuhan, gereja Tuhan yang mulai merasa gamang, yang mulai merasa terkucilkan, dan bahkan tidak berani menyatakan bahwa kebenaran, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya karena kita mengagungkan penerimaan dari masyarakat, penerimaan dari orang lain, kita menjadi minoritas, kita menjadi terkucilkan. Padahal belum tentu dikucilkan. Tapi kita rela mereduksi kebenaran, kita rela
melacurkan kebenaran demi penerimaan dunia. Loh, kalau gitu kita jadi orang yang eksklusif dong. Menarik diri dari dunia. Tidak demikian. Kita tetap ada di dalam dunia. Kita ada di dalam kondisi yang plural. Tetapi kita tidak boleh terjebak di dalam pluralisme. Kita eksklusif di dalam keimanan. Tetapi kita inklusif di dalam pergaulan. Kita boleh berbeda. Tetapi kalau kitab suci menyatakan keselamatan hanya di dalam Yesus, maka kita seyogianya dan bahkan sudah seharusnya tidak boleh mereduksinya. Ya. Kita tetap bertoleransi, tetapi tetap menyatakan berdasarkan kitab suci yang saya yakini bahwa di dalam Yesus pasti ada keselamatan. He is the way. He is not one of many ways. Ya, bukan salah satu, tetapi satu-satunya. Kita harus nyatakan, tidak dengan semangat mengkafir-kafirkan orang, tetapi kita mengekspresikan iman kita dengan bebas. Sehingga apa? Sehingga jemaat juga tidak bingung. Sekarang pengajaran-pengajaran masuk di sekolah-sekolah yang berusaha ya menggantikan dasar iman Kristen yang murni berpegang pada ajaran kitab suci, menggantinya dengan ajaran-ajaran pluralisme. Supaya apa? Supaya anak-anak sekolah tidak radikal, katanya begitu. Ya. Padahal itu sedang memupuk generasi-generasi yang akan meninggalkan kemurnian ajaran Kristen. Karena itu kita butuh hamba-hamba Tuhan yang punya pengertian, yang ketat, yang punya pengajaran, yang sehat, dan berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Karena itu tidak salah. Pendeta Edward Hanok adalah salah satu hamba Tuhan yang lulus dari sekolah teologi yang sangat berpegang pada ajaran reformasi. Kalau kita pernah baca buku teolog reform, bapak dogmatika reform yang begitu termasyur. Herman Bavinck, kakak tingkat beliau. Selisihnya cuma 100 tahunan lah ya. Nggak pernah satu asrama, nggak pernah. Ya. Herman Bavinck yang menulis buku dogmatika reform yang masih dibaca sampai sekarang. Itu satu STT dengan beliau. Ya. Di Kampen. Masih jauh ya, dari Salemba masih jauh lah. Itu masih menjaga tradisi reformasi sampai sekarang. Dibilang kita kuno, ketinggalan zaman, nggak masalah. Kita tetap teman. Ya, dengan orang-orang yang mungkin beda, nggak ada masalah. Kita tetap bisa berbeda, tapi tidak kehilangan identitas kita. Ya, itu yang harus kita bangun. Kalau zaman dulu beda doktrin, waduh, main apa? Bikin konsili yang kalah jadi sesat. Ya, bahkan bisa dianiaya. Ya harus melarikan diri kalau enggak berbahaya. Kita bersyukur hidup di dalam alam demokrasi. Ya, kita bisa berbeda tetapi kita bisa bersahabat. Karena itu gereja kita butuh lebih banyak lagi orang hamba Tuhan yang terpanggil, yang mau mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan pikirannya, dan memberikan pengajaran-pengajaran yang terus berani membunyikan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sudah bingung kebenaran mana yang harus dipegang. Yang keempat yang ingin saya bagikan adalah Tuhan menjanjikan pertolongannya kepada umat Tuhan. Ya, Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Ya, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, sebagaimana bangsa Israel, ketika Tuhan menyatakan nubuatnya, itu bisa segera digenapi, bisa akan digenapi ketika orang yang diberikan nubuat itu masih hidup, bisa juga digenapi di generasi berikutnya, bisa di abad berikutnya, bisa di milenium berikutnya. Ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita nyanyikan gitu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tapi kalau bisa jangan lama-lama. Ya, dalam hati ya, kalau di mulut enggak. Waktu Tuhan yang terbaik. Tapi kita mau kasih timeline sama Tuhan. Ya, tidak demikian. Bangsa Israel habis itu di dalam kekuasaan Babel sampai ratusan tahun. Ya, satu tafsiran mengatakan 150 tahun. Ya, bahkan ketika janji Mesias diberikan sekitar 700 tahun kemudian, itu cucunya bercucu belum digenapi. Tetapi janji Tuhan pasti ya dan amin. Kalau Tuhan katakan
Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan pasti menolong kita. Kalau tidak di dunia ini, ya kita ditolong lebih cepat ketemu Tuhan nanti. Ya, karena kalau kita nggak meninggalkan dunia ini, nggak bakalan ketemu Tuhan. Karena itu kalau misalkan dalam satu case kita diancam, mau menyangkal iman atau dan selamat, atau tetap berpegang pada iman dan kehilangan nyawa. Ya. Maka kita minta pertolongan Tuhan. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang lepas dari perapian, malah yang tukang bakar apinya yang meninggal karena dipanaskan 7 kali lipat. Ya. Lalu kita bilang, saya klaim janji Tuhan, ya dan amin. Loh, reformator gereja John Huss, ya, dia dibakar di tiang dan tidak ditolong Tuhan. Di dalam kacamata dunia. Tetapi dia ditolong Tuhan, bypass langsung ketemu Tuhan. Ya, mungkin kalau ada antrian dia dikasih paling depan. Ya, itu juga pertolongan Tuhan. Maka jangan kita mensimplify, kita menyederhanakan, mensimplifikasi pertolongan Tuhan dengan pengertian kita akan definisi pertolongan. Ya, pertolongan Tuhan itu juga melampaui kemampuan kita untuk berpikir. Kita pikir kalau pertolongan Tuhan yang sakit sembuh, yang bangkrut jadi sukses, itu pertolongan Tuhan. Kalau dengan itu kita menjadi sombong, yang sehat Tuhan bikin sakit. Itu pertolongan Tuhan, supaya kita tidak sombong. Kalau kita menjadi sukses, dan kita merasa aku diberkati, yang tidak sesukses saya tidak diberkati Tuhan, maka pertolongan Tuhan adalah membuat kita dikurangi kesuksesan kita, secara kacamata dunia, supaya kita belajar rendah hati. Karena itu Rasul Paulus, orang yang hebat, dipakai Tuhan membuat mujizat, menyatakan kebenaran, menginjili orang dengan berbagai-bagai konteks yang hebat. Dia berfilsafat dengan orang-orang Athena, hebat sekali, talentanya luar biasa. Tetapi ketika diberikan duri dalam daging, cuman duri dalam daging, dia minta diangkat Tuhan. Tuhan bilang, cukup karuniaku padamu. Tuhan sedang menolong dia. Tidak berarti orang yang secara kita lihat, kita nilai secara pelayanan, diurapi luar biasa. Tidak serta-merta apapun yang dia minta, dia klaim kepada Tuhan, Tuhan kasih. Ya, karena cara Tuhan tidak seperti, ya katakanlah misalnya asuransi. Ya, harus bayar premi dulu baru klaim. Ya, udah rajin bayar premi, klaim pun belum tentu keluar. Karena syarat dan ketentuan berlaku. Ya, pertolongan Tuhan juga melampaui akal pikiran kita. Kalau bisa diduga, itu bukan Tuhan. Berarti kita selevel dengan Tuhan. Tapi kalau melampaui pikiran kita, itu baru Tuhan yang benar. Ya. Yang terakhir, pemenangan atau pemuliaan. Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, Tuhan tidak kidal rupanya ya. Tangan kanannya, kalau kiri membawa kekalahan kah? Bukan. Ini figuratif. Ya. Ini adalah penggambaran antropomorfisme. Tuhan seperti punya muka, Tuhan seperti punya tangan. Loh, Tuhan itu roh, mana ada tangannya? Tapi maksudnya tangan kanan itu kan melambangkan kekuatan. Ya, waktu saya sekolah dulu bercandanya, kiri rumah sakit, kanan kuburan. Itu gambaran, padahal mah kita ninju kiri kanan juga orang santai-santai aja, orang pukulan kita lembek. Ya, itu hanya simbol. Tangan kanan itu lambang kekuasaan, lambang kekuatan. Karena itu kalau Tuhan dengan tangan kanannya atau dengan tangannya yang kuat memegang kita, siapa yang bisa merampas kita dari genggaman Tuhan? Tidak ada. Di bagian lain dikatakan, kalau Tuhan di pihak kita, kepada siapakah kita harus takut? Rasul Paulus karena dia tahu backingnya adalah Kristus. Dia berani mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Kata maut ini, oh itu. Ya. Itu pertanyaan retorika ya, tidak dijawab. Maksudnya adalah kuasa Kristus mengalahkan kuasa maut. Karena itu seharusnya orang yang hidup di dalam tangan Tuhan, orang yang hidup di dalam ketekunan sebagai orang-orang kudus, maka dia bisa untuk tidak berdosa. Ajaran reformasi mengatakan bisa tidak berdosa. Ketika Adam bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Posse picare, posse non picare.
Tapi setelah kejatuhan Adam, manusia pasti berdosa atau tidak bisa tidak berdosa. Non posse non peccare. Ya. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita terus merayakan keselamatan yang Tuhan karuniakan dengan berusaha, dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita, baik itu kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, kasih, dan lain sebagainya, maka kita ditolong untuk mengecilkan, mematikan, walaupun gak mati-mati ya, mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Akan terus dikecilkan, seperti ada sel kanker, ya, lalu dikecilkan. Upayakan seumur hidup sampai mati, ya kalau bisa mati. Ya, tapi kalau selama hidup di dalam daging, ya keinginan daging tetap ada, ya, apalagi keinginan makan daging, ya, bakwa, waduh, bagi-bagi ya kalau makan bakwa. Nah, Tuhan katakan kita akan dibawa kepada kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang gilang gemilang. Kalau kita baca satu perikop ini, Israel itu digambarkan sebagai cacing, sebagai ulat. Hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Maka di sini menunjukkan bahwa pemenangan yang diberikan Tuhan kepada umatnya bukan karena umat yang hebat, bukan karena umat yang kuat, tapi Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat akan menolong umatnya yang tidak punya pengharapan. Umat tidak punya pengharapan, termasuk gereja Tuhan, tidak punya kekuatan. Kalau bukan Tuhan yang memampukan, kalau bukan Tuhan yang menguatkan, kita tidak bisa menang. Karena itu kalau kita menang dari pencobaan, jangan merasa level kita udah tinggi. Saya mah kalau berbuat dosa susah. Ya, saya ini udah, ya tingkat kekudusannya udah 98% lah. Ya, waduh, ketika ngomong gitu kita turun langsung tinggal 8%. Ya. Karena apa? Karena kita merasa baik-baik saja. Karena kita merasa sudah begitu kudusnya. Lama-lama kita nanti offside. Lama-lama kita merasa selevel dengan rasul-rasul. Setingkat lebih rendah daripada Yesus Kristus. Sehingga kita mulai merasa apa yang kita nyatakan adalah kebenaran. Dan kalau ditemukan berbeda dengan kitab suci, bisa-bisa kita tanpa sadar merasakan diberikan wahyu baru oleh Tuhan. Ya. Sehingga ada yang kepedean mungkin karena dekat sama Tuhan. Katakan, saya tahu kapan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Ya, seperti yang pernah terjadi. Dikatakan Yesus datang tahun 2004, tahu-tahu nggak datang. Lalu pendeta yang mungkin kurang belajar atau mungkin pikniknya kurang jauh, ya, kurang banyak diskusi, kurang banyak membaca. Ketika di dalam sidang dikatakan, bukankah dalam agama saudara dikatakan bahwa yang tahu itu hanya Bapa, bahkan Yesus sendiri tidak tahu. Lalu Anda sebagai hamba Tuhan mengklaim tahu? Ya, karena yang kasih tahu saya Bapa bukan Yesus katanya. Duh, pinter benar nih jawabnya ya. Itu namanya bukan lagi pintar, tapi udah keminter dan minter-minteri orang. Ya. Ini udah kekeliruan. Saya tidak kenal dengan hamba Tuhan tersebut. Tapi patut diduga, mungkin dia rajin berdoa dan begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga karena merasa begitu dekat, sehingga Bapa bisa kasih tahu dia apa yang Bapa tidak beritahukan kepada Yesus. Waduh, memang gak ada ayatnya langsung ya. Bisa gak Bapa kasih tahu sama dia? Ya gak ada ayatnya. Tetapi dengan pengertian yang komprehensif dari kitab suci, kita bisa menilai bahwa itu sudah offside. Itu sudah keliru. Karena bahkan hamba Tuhan tidak bisa memonopoli kebenaran. Karena itu di gereja pendeta bukan penguasa tunggal. Ada penatua-penatua. Ada aktivis-aktivis. Ada jemaat. Maka yang menjadi standar kebenaran adalah kitab suci. Bukan perkataan dari pendeta. Perkataan pendeta bisa ditaati, bisa diikuti kalau itu bersesuaian dengan firman Tuhan. Kalau statement dari hamba Tuhan bersesuaian dengan Injil Kristus, maka itu patut didengarkan. Tapi kalau bertentangan, ingat, the infallibility and the inerrancy itu kepada kitab suci, bukan kepada hamba Tuhan.
Hamba Tuhan bukanlah wakil Tuhan yang pernyataannya pasti benar. Tidak. Ya, karena itu pendeta juga perlu diawasi. Dan juga perlu mengoreksi ajaran sendiri. Awasilah ajaranmu. Jangan banyak orang mau menjadi guru. Makanya saya jadi pendeta. Ya tadi pagi saya bilang ke guru sekolah minggu. Loh tapi pendeta fungsinya mengajar jemaat juga. Maka dalam konteks itu pendeta juga mengajar. Maka pendeta juga harus hati-hati. Jangan senang-senang. Jangan mau jadi pendeta. Itu beban yang berat. Termasuk saya. Waktu dulu ditabiskan. Waduh saya merasa tidak layak. Bahkan istri saya juga bilang, emang kamu udah pantas kah jadi pendeta? Istri saya bilang gitu, ini bukan curcol ya. Lalu jawaban saya apa? Kamu bilang saya pantas atau enggak? Itu juga pertanyaan saya kepada diri sendiri. Sudah pantas enggak? Jawabannya enggak ada yang pantas. Enggak ada yang kita punya level yang tidak mungkin tidak ditabiskan jadi pendeta. Enggak ada orang kayak gitu. Ya, tidak ada yang pantas. Tapi kita dipantaskan, dianggap layak oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengabdi seumur hidup. Melayani Tuhan. Melayani umat Tuhan. Dengan kerendahan hati. Dengan komitmen. Pelayanan apalagi menjadi pendeta. Seharusnya seumur hidup. Ya, tidak ada resign jadi pendeta. Bisa resign tapi tetap jadi pendeta. Hanya beda organisasi. Tetapi ketika kita berkomitmen melayani Tuhan, seharusnya seumur hidup. Seharusnya seumur hidup. Maka ini menjadi perenungan, kita bersuka cita, hari ini kita akan meneguhkan atau menerima kependetaan Bapak Pendeta Edward Everson Hanok menjadi bagian jajaran pendeta Gereja Reformasi Indonesia. Dan hamba-hamba Tuhan turut mendukung, jemaat Tuhan turut mendukung. Sehingga kerajaan Allah di dunia ini melalui pelayanan gereja boleh terus diperkembangkan, kebenaran boleh terus digaungkan, dinyatakan di tengah-tengah dunia yang tidak punya pegangan yang teguh. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami sebagaimana janji Tuhan. Tuhan telah memilih kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Oleh karena tangan Tuhan begitu kuat, oleh karena Tuhan membela umat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami bukan sekadar percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan seantero kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Pembacaan surat keputusan kependetaan akan dibacakan oleh Penatua Liao Jemi. Sidang Jemaat Allah, saya akan mewakili Sekretaris Umum Penatua Sugiono Subeno. Beliau berhalangan hadir. Saya akan membacakan surat keputusan nomor GRI /SK strip pendeta /2022-0924-006. Pada hari ini Sabtu 24 September 2022 yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Gereja Reformasi Indonesia berdasarkan hal-hal berikut ini. 1. Mengingat anggaran dasar Gereja Reformasi Indonesia bab 4 pasal 17 tentang pemerintahan gereja. 2. Anggaran rumah tangga Gereja Reformasi Indonesia bab 2 pejabat gereja. Bab 5 Majelis Sinode. Bab 9 persyaratan pejabat gerejawi pasal 106, pasal 107, pasal 108 tentang penerimaan pendeta luar. 3. Telah dilakukan pembicaraan antara hamba Tuhan dan majelis jemaat tentang peneguhan pendeta Edward Everson Hanok menjadi pendeta di lingkungan Gereja Reformasi Indonesia. 4. Pendeta
Edward Everson Hanok telah memenuhi kriteria pelayanan baik secara iman, panggilan pelayanan, pemahaman teologi, dan motivasi dalam memenuhi tugas pelayanan sesuai Alkitab untuk diteguhkan sebagai pendeta di Gereja Reformasi Indonesia. 2. Menimbang pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersinergi dengan Yayasan Mika, STT Makedonia, sehingga kegiatan pelayanan makin bertambah. 2. Pendeta Edward Everson Hanok sebagai ketua di Sekolah Tinggi Teologi Makedonia. 3. Pembinaan kepada jemaat dan mahasiswa yang memerlukan pelayanan dengan jabatan pendeta. 4. Telah diumumkan dalam Warta Jemaat Gereja Reformasi Indonesia selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan yang masuk ke dalam sekretariat Gereja Reformasi Indonesia. 3. Memutuskan 1. Meneguhkan pendeta Edward Everson Hanok menjadi pendeta di Gereja Reformasi Indonesia. 2. Pelaksanaan peneguhan diadakan pada hari ini, Sabtu 24 September 2022 dalam kebaktian peneguhan Gereja Reformasi Indonesia. Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja. Jakarta 24 September 2022 atas nama Majelis Gereja Reformasi Indonesia, Ketua Umum Pendeta Galen Marpaung, Sekretaris Umum Penatua Sugiono Subeno. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai anggaran dasar Gereja Reformasi Indonesia bab 7 pasal 98 ayat 1, Majelis Jemaat telah mewartakan selama 2 minggu berturut-turut nama Pendeta Edward Everson Hanok yang akan diteguhkan sebagai pendeta pada hari ini Sabtu 24 September 2022 dan ternyata tidak ada keberatan yang sah yang masuk ke Sekretariat Gereja Reformasi Indonesia. Sebab itu atas nama Majelis Jemaat pada hari ini saya akan meneguhkan Pendeta Edward Everson Hanok ke dalam jabatan pendeta di Gereja Reformasi Indonesia. Dari Alkitab Perjanjian Baru kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkenan memanggil dan memakai pelayanan manusia untuk memelihara jemaatnya di dunia ini. Dalam Efesus 4 ayat 12 kita baca sebagai berikut. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari ayat-ayat itu jelaslah bahwa jabatan gembala biasa adalah memelihara, memimpin dan melindungi domba-dombanya, maka gembala rohani bertindak juga terhadap jemaat Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan dan doa. Tugas dan hak wewenang khusus. Tugas pokok pendeta. 1. Melayani kebaktian. 2. Melayani pemberitaan firman Tuhan. 3. Melayani sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. 4. Melayani katekisasi. 5. Bersama dengan tua-tua dan diaken, membina dan menggembalakan anggota. 6. Bersama dengan tua-tua menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran Gereja Reformasi Indonesia. Hak dan wewenang khusus, menyampaikan berkat Tuhan dengan penumpangan tangan dalam kebaktian. 2. Meneguhkan pejabat gerejawi dan melantik komisi dan panitia bakal jemaat. 3. Melayani baptisan kudus, perjamuan kudus dan pengakuan percaya. 4. Melayani pemberkatan nikah gerejawi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pendeta Edward Everson Hanok. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita? Apakah saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan yang memanggil saudara untuk menjadi pendeta melalui jemaat di sini untuk melayani Tuhan dan gerejanya?
Apakah saudara percaya bahwa paham pengajaran gereja kita sebagaimana diuraikan dalam pengakuan iman Gereja Reformasi Indonesia dan pengakuan iman rasuli merupakan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Bersediakah saudara melayani kebaktian, pemberitaan firman Tuhan, sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus dan pengajaran firman Allah atau katekisasi? Bersediakah saudara bersama-sama dengan majelis dan pengurus jemaat membina dan menggembalakan anggota? Bersediakah saudara bersama dengan tua-tua memperhatikan dan menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran Gereja Reformasi Indonesia? Bersediakah saudara dengan sungguh-sungguh memegang rahasia jabatan? Bersediakah saudara menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja dan peraturan-peraturan Gereja Reformasi Indonesia? Apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan dan paham pengajaran saudara, bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bersediakah saudara ditegur oleh majelis dan pengurus jemaat dan menerima penggembalaan khusus oleh majelis jemaat dan pengurus BPS Gereja Reformasi Indonesia? Bagaimana jawab saudara Pendeta Edward Everson Hanok? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaatnya menjadi saksi. Jemaat diundang untuk berdiri, kita menyanyikan pujian peneguhan. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang para pendeta, hamba-hamba Tuhan untuk mendampingi dan meneguhkan bersama-sama dan memberikan penumpangan tangan untuk peneguhan Pendeta Edward Everson Hanok. Mari kita tumpangkan tangan bersama-sama. Allah pohon anugerah yang telah memanggil saudara untuk melaksanakan tugas sebagai pendeta akan melayakkan dan mencakapkan saudara agar saudara mampu memenuhi panggilan saudara yang suci dan mulia itu demi kehidupan dan perkembangan gereja dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami hamba-hamba Tuhan bersehati bersama dengan para penatua dan jemaat Gereja Reformasi Indonesia untuk meneguhkan rekan pelayanan kami, hamba Tuhan, Pendeta Edward Everson Hanok. Kalau Tuhan yang telah memanggilnya di dalam panggilan yang suci dan mulia, kami percaya bahwa Tuhan yang sama, yang akan memperlengkapi, yang akan mencakapkan, yang akan memberikan berbagai hal yang diperlukan untuk hamba-Mu boleh menjalankan tugas panggilan yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Untuk tetap berkomitmen seumur hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan yang tetap menyuarakan kebenaran dimanapun, dalam situasi apapun, kepada siapapun, sehingga berkat penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan dan pelayanannya. Kiranya tangan-tangan yang terangkat untuk hamba-Mu dari para hamba Tuhan yang ada boleh menguatkan, boleh meneguhkan, menjadi saksi, menjadi motivasi bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Edward Everson Hanok untuk terus memandang ke depan,
melihat kepada panggilan Tuhan, visi misi yang Tuhan berikan di dalam pelayanan, di dalam dan melalui Gereja Reformasi Indonesia, dan juga di dalam STT Makedonia, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi ketua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan panggilan-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Edward Everson Hanok. Dan biarlah kami semua ditemukan oleh Tuhan tetap setia sampai Tuhan memanggilnya kembali dan memanggil kami semua kembali di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus yang telah meneguhkan hamba-Mu Bapak Pendeta Edward Everson Hanok menjadi bagian dari hamba Tuhan, tim kependetaan Gereja Reformasi Indonesia. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu, ya Allah Tritunggal yang kami sembah, yang kami percayai. Amin. Silakan berdiri, boleh menghadap ke jemaat Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian syukur peneguhan. Kiranya dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan pemakaian tanda kependetaan yang akan diberikan oleh Pendeta Netson. Berikutnya penyerahan Alkitab akan diberikan oleh Penatua Heri Sudarno. Penyerahan perlengkapan sakramen oleh Penatua David Huai dan Penatua Rahmat Iskandar. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk dilanjutkan menyampaikan khotbah sulung sebagai Pendeta Gereja Reformasi Indonesia. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang memanggil kami masuk dalam pekerjaan-Mu, memberitakan kebenaran Tuhan. Kami datang
dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon Engkau berkenan sekali lagi mengurapi kami dan menerangi hati kami dalam pemberitaan firman pada sore ini. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kesempatan kedua bagi saya berdiri di dalam momen yang sangat penting. Pada 9 tahun yang lalu, tahun 2013, itu adalah pertama kali saya ditabiskan sebagai pendeta. Kemudian pada beberapa waktu lalu juga diteguhkan di dalam jabatan pendeta di Gereja Presbyterian Indonesia. Dan kemudian pada hari ini adalah khotbah sulung saya yang kedua. Sebenarnya saya berkata kepada Pendeta Gelen, Pak Ketua, wah ini sudah double khotbah. Tapi Pak Ketua bilang ini mesti, mau tidak mau saya harus juga mengikuti. Dalam penabisan saya beberapa waktu lalu, 9 tahun yang lalu, saya menyampaikan khotbah sulung dari kitab Amos. Amos yang dipanggil Tuhan dan diutus kepada umat Allah di Israel bagian utara. Suara Amos sangat keras. Amos berbicara atas nama Allah. Amos menyampaikan kebenaran kepada umat Allah yang sudah lari dari perjanjian Allah. Dan pada kali ini saya akan juga berbicara dengan tema yang sama tetapi dari bagian yang berbeda. Saya akan menyampaikan satu refleksi dari surat yang ditulis oleh Petrus. Kita akan membacanya terlebih dahulu, tetapi tema yang akan saya berikan adalah, atau kita dengar bersama dalam khotbah yang singkat ini. Kalau saya tidak salah 50 menit ya Pak. 2 Petrus, kita akan membaca 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita
yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Saudara sekalian, ini adalah sebuah kilas balik. Saya menyebutnya sebagai kilas balik sekaligus adalah sebuah permenungan rasuli. Petrus dengan jelas mendengar perintah Tuhan Yesus pada waktu ia juga menjadi bagian dari saksi akan bagaimana Yesus menyatakan dirinya setelah cerita kebangkitan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19 Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tetapi juga ia kemudian mengatakan di dalam suratnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4. Di sana Petrus juga mengatakan kepada penatua, "Gembalakanlah kawanan domba Allah." Saudara, ini adalah sebuah kilas balik, sebuah permenungan rasuli, sebuah refleksi terhadap apa yang Petrus sendiri dengar dari Tuhan Yesus. Dan ia mengonversinya, mengubahnya menjadi sebuah tindakan nyata di dalam panggilan kerasulannya. Bahkan Petrus adalah salah seorang pemimpin gereja mula-mula pada waktu itu. Bagaimana Petrus kemudian dia mengubah apa yang ia dengar itu menjadi sebuah responsibilitas, menjadi sebuah tanggung jawab. Petrus kemudian mengatakan di dalam ayat berikut, ini tidak jalan slide-nya. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-13 itu, "Aku menganggap sebagai kewajibanku." Ia mendengar apa yang Yesus katakan kepada dia dan ia katakan sekarang di dalam sebuah tanggung jawab yang nyata. Ia berkata, "Aku menganggap sebagai kewajibanku." Dalam bahasa Yunani sebenarnya kata itu bisa diterjemahkan adalah benar, dikaion. Adalah benar bahwa selama aku masih berada di dalam kemah tubuh ini, selama aku masih hidup, adalah benar dan itu menjadi tanggung jawabku untuk menyampaikan kepadamu apa yang sudah aku dengar dari Tuhan. 2 kali Petrus mengatakan itu di sini. Selama aku masih berada di dalam kemah tubuh ini. Segera ketika aku meninggalkan tubuh ini, maka aku akan memastikan aku sudah melakukan tanggung jawab itu. Bagi saya ini adalah sebuah teguran sekaligus sebuah dorongan. Sebagaimana sudah tahu saya adalah ketua di STT. Tetapi sekaligus kemudian menjadi pendeta. Sebelumnya sudah pendeta. Dan di sini ada sahabat dari sinode saya yang lama,
Saya masih bagian dari mereka. Kalau saya nggak jadi bagian dari mereka, bahaya saya. Tetapi respons tanggung jawab, selama aku hidup, kata Petrus, aku akan, perhatikan baik-baik, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Aku akan tetap mengingatkan kamu. Di dalam ayat yang ke-15, aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku, kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara Petrus dengan serius memikirkan itu. Di dalam bahasa Yunani sebenarnya mengingatkan itu membangkitkan kembali apa yang pernah Yesus katakan kepadanya supaya diteruskan. Ada mata rantai yang tidak boleh putus di dalam pelayanan. Di dalam seorang tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Nanti kita bisa melihat bagaimana Petrus mengatakan mata rantai itu tidak boleh hilang. Tapi ketika Petrus katakan bahwa ini juga tanggung jawabku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Saya juga berpikir, Tuhan, sebelum aku tinggalkan dunia ini, semua akan pergi. Kata pendeta Gelen tadi, itu satu kehormatan. Tapi pikirkan baik-baik. Apa yang menjadi warisan dari pelayanan kita? Apa yang menjadi warisan dari pelayananku? Apa yang akan kutinggalkan? Apa yang akan ku berikan legasinya kepada jemaat, kepada orang-orang yang kulayani? Ajaran yang sehat. Itulah yang menjadi perhatian Petrus. Bukan sebuah kemegahan dari sinode. Bukan kemegahan dari sebuah gedung gereja. Tetapi ajaran yang sehat. Responsibilitas tanggung jawab adalah mewariskan sebelum meninggalkan dunia ini. Mewariskan ajaran yang sehat. Mewariskan supaya tetap jemaat berada di jalan ajaran yang benar. Perhatikan kemurnian pemberitaan Petrus. Bagaimana Petrus dengan gagah, dengan teguh, dengan begitu yakin. Ia di sana berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Kalau kita mau membaca apa itu dongeng-dongeng isapan jempol manusia, maka boleh membaca pasal 2. Guru-guru palsu dan ajaran-ajaran yang palsu. Di dalam tanggung jawabnya untuk mewariskan ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang jelas, ajaran yang tegas, ajaran yang meneguhkan jemaat. Tapi Petrus katakan di dalam ayat yang ke-16, yang menjadi bagian dari pemberitaan, kemurnian pemberitaan Petrus adalah membuka seterang-terangnya Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Itu yang menjadi tugas yang kemudian juga mesti saya refleksikan. Bukan palsu ataupun tipuan. Tidak. Kemurnian pemberitaan Injil selalu akan berhadapan dengan palsu. KW. Sampai level berapapun tetap KW. Kita berhadapan dengan satu zaman di mana generasi milenial punya dunianya sendiri. Meskipun begitu, sekarang juga masih ramai gegap gempita dengan semua hiruk pikuk sesat menyesatkan. Ada juga yang mendaur ulang ajaran,
yang sudah lama, yang sudah dikuburkan pada abad 2 Masehi, dibangkitkan kembali. Arianismenya dibangkitkan kembali. Ini. Tapi selalu mengatakan, ini saya dapat wahyu, kata Pak Gelen tadi. Wahyu. Padahal itu sudah masuk peti mati abad 2 Masehi yang lampau. Toh banyak orang yang gemar mendengar itu. Banyak orang yang juga senang mendengar yang palsu, yang tipuan itu. Yang disebut dengan isapan jempol itu. Sebenarnya ketika Petrus mengatakan kami tidak mengikuti, kami tidak mengimitasi, kami tidak meniru. Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus berkata kami tidak menjual, tidak pernah menjual firman demi keuntungan pribadi, tidak pernah kapitalisasi firman. Berapa banyak kita melihat kapitalisasi firman. Kapitalisasi ajaran. Tidak pernah mengimitasi. Tidak pernah meniru. Saya merenung kembali. Tanggung jawab berat. Ketika saya berlutut, saya taruh tangan kanan saya di Alkitab. Saya sudah berdoa tadi seperti begini. Tapi saya mau konfirmasi lagi, saya taruh tangan lagi di atas kitab suci. Kapitalisasi. Cari untung. Banyak. Kita bisa melihat dan saya berdoa jangan sampai saya masuk di situ. Ketika mengatakan ini saya juga menikam diri saya dengan perkataan saya. Jangan sampai saya ketika saya berbicara atas nama Allah. Ini slide-nya gak jalan lagi. Tidak jalan ini slide. Oke. Ketika saya berbicara atas nama Allah, saya harus menyadarkan diri saya bahwa saya berbicara atas dorongan Tuhan. Petrus ingatkan. Sudah sebenarnya ini khotbah untuk saya sendiri. Karena saya diteguhkan, saya khotbah diri saya sendiri aja. Pakai mimbar ini. Supaya makin takut saya. Ketika saya bicara atas nama Allah. Di dalam bagian yang terakhir, dalam ayat yang ke-21. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Bicara tidak pernah atas dasar keinginan sendiri. Orang yang bicara atas nama Allah dia akan berhati-hati. Orang yang bicara atas nama Allah adalah orang yang menunggu apa yang mesti dikatakan oleh Tuhan. Nabi Petrus bilang, berkata, Nabi di dalam perjanjian lama selalu berkata, demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Inilah firman Allah. Tidak pernah bicara atas dirinya sendiri. Nubuat yang dikatakan di dalam bagian ini bisa dimengerti dua. Pertama bicara orang bicara, Nabi bicara. Kedua bicara kitab suci. Nabi bicara tidak sembarangan. Rasul juga bicara tidak sembarangan. Gembala-gembala, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, presbiteros, penatua-penatua juga tidak bicara sembarangan.
bicara atas nama Allah adalah bicara atas nama kebenaran. Kitab suci tidak boleh ditafsir berdasarkan kehendak sendiri. Inilah tanggung jawab yang kemudian melekat kepada saya. Saya adalah dosen, ketua STT, dosen, pendeta. Sudah saya pernah cerita kepada penatua pada waktu perbincangan kami. Dulu saya menolak jadi gembala, pendeta Stanley Paparang tahu. Berbagai macam alasan. Dulu waktu saya mengajar di STT saya selalu bilang harusnya gereja itu begini, pendeta itu mesti begini, penatua itu mesti begini. Cobalah kalian buat begini-begini. Di depan mahasiswa yang saya ajar. Cobalah. Masa kamu gak bisa? Anteng. Wah, ngomongnya enak. Waktu saya berada di satu STT kemudian ada orangnya. Pimpinan kami bilang, saya mau Edward jadi gembala di gereja ini. Mateng. Saya langsung bilang, nah saya enggak ada pengalaman. Ngelesnya canggih. Karunia saya itu di mengajar, bukan menggembalakan, jangan salah. Waduh, ngelesnya kiri kanan. Kemudian saya bilang sama istri saya, diminta jadi gembala bagaimana? Saya enggak mau. Istri saya bilang begini. Mungkin tadi pendeta Gelen bilang dengan istrinya Ibu Nevi. Istri saya bilang begini, yakin lu gak mau? Loh kok saya kan panggilan saya itu di mengajar. Kau kan tahu, kau pacaran dengan saya dan kau tahu saya mengajar jago. Kamu tidak boleh menolak. Wah, itu kalimat yang kemudian perang dengan saya. Kamu tidak pernah tahu Tuhan punya rencana kepadamu apa. Saya langsung bilang, itu begitu kalimat itu saya dengar. Itu yang pengalaman saya mengajar di STT itu menari-nari di hadapan saya. Kamu kan pernah dulu ngomong tuh. Kamu kalau jadi penatua tuh begini, jadi gembala tuh begini, kamu buat begini. Tuh kayak dansa gitu saudara. Kau mengingkari kalimatmu yang dulu. Saya terima. Kemudian saya berkata, Tuhan, ternyata jadi gembala itu saudara tidak mudah. Tak mudah. Saya juga jadi gembala dan mengatakan tidak mudah. Bukan hanya bicara atas nama Allah, tapi banyak tanggung jawab yang kemudian diberikan yang mesti dilakukan. Di dalam tanggung jawab yang saya refleksikan apa yang kemudian Tuhan nyatakan melalui pembacaan kitab suci ini. Nubuat kitab suci tidak boleh ditafsirkan berdasarkan kehendak manusia. Pergulatan di tengah-tengah STT itu luar biasa. Pada abad zaman skolastik itu, semua ajaran itu dibawa ke universitas. Dikaji di universitas. Lalu dibawa lagi ke gereja. Pada awalnya tidak, saudara. Pada awalnya kitab suci ini hanya ada di gereja. Tapi kemudian kitab suci itu dibawa ke ruang-ruang kuliah. Ketika dibawa ke ruang-ruang kuliah, mulai tafsir-menafsir berbeda-beda itu muncul. Sampai sekarang, kami tadi berbicara di atas di ruang meeting. Sudah lebih dari 400 STT di Indonesia. 400 itu berapa macam denominasinya. Yang tafsir kiri, tafsir kanan, yang tafsir oleng, yang tafsir lurus, ya macam-macam. Berapa banyak. Nubuat kitab suci tidak boleh ditafsir atas kehendak manusia. Panggilan saya
sebagai pendeta, panggilan saya sebagai dosen, mengingatkan kembali. Kami di STT Makedonia sangat ketat. Di sini ada dosen, ada pendeta Hans Wisang yang juga menjadi dosen di sana. Kita didik mahasiswa dengan pengajaran yang benar. Tema tahun lalu, ada pendeta Netsen, ada pendeta Gelen. Tahun lalu temanya adalah awasi dirimu, awasi ajaranmu. Karena berbicara atas nama Allah, bukan atas nama diri sendiri. Renungan ini, bagian ini mengingatkan kita kembali. Slide boleh di bagian akhir, nanti saya diingatkan waktu sudah habis. Slide-nya boleh dijalankan. Ini kembali kepada saya dan juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan saudara-saudara. Berbicaralah atas nama Tuhan, bukan atas nama diri sendiri.